Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil review kami dari subpoin pada jurnal yang ditulis oleh Benjamin Britten, yaitu tentang city layers atau lapisan kota. Sebelum masuk ke pembahasan, saya ingin menyampaikan bahwa kelompok ini terdiri dari 2 orang. Yang pertama ada saya sendiri, Vini Amalia Effendi, dan ada rekan saya yang bernama Sonia Raihani. Mari kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu ada sebuah kutipan. It is not the line that is between 2 points, but the point that is the intersections of many lines. Jadi, sebuah kutipan ini berarti menjelaskan bahwa bukan berarti garis yang berada di antara 2 titik, tetapi titik yang merupakan perpotongan dari banyak garis. Jadi kutipan ini menggambarkan arti dari the stack, gambaran dari sebuah stack itu sendiri. Dan penggambaran yang diberikan oleh Benjamin ini adalah bahwa city layers dari the stack terdiri dari lingkungan kota-kota besar yang merupakan sebuah jaringan besar yang terputus-putus yang menempatkan pemukiman dan mobilitas manusia dalam kombinasi jaringan secara virtual yang berhubungan dengan adanya grid dan juga adanya bit. Di sini Benjamin mengatakan bahwa the next dari automobile yang akan membuat segala sesuatu menjadi lebih akurat merupakan sebuah cloud yang berada pada setiap pengguna atau setiap user yang kemudian menavigasi setiap lapisan kota pada luasnya stack atau city layers, dan dia berspekulasi bahwa inovasi teknologi yang ada itu diibaratkan seperti ruang alamat yang hampir tak terbatas yang diusulkan oleh protokol internet yang kemudian menunjukkan prospek yang memperluas agen yang dibentuk oleh non-manusia yang diurutkan oleh perangkat lunak yang dianggap sebagai internet. Benjamin juga beranggapan bahwa platform cloud seluler yang kita miliki atau yang biasa kita gunakan dan kita sebut sebagai ponsel atau tablet dan sebagainya itu bersifat memindai, menyortir, menyodok, dan memilah juga memilih dengan cara yang sangat dan lebih modern daripada yang kita asumsikan. Jadi itu sangat-sangat modern dan sampai enggak kita bisa bayangin seperti yang diamati, dan itu sesuai apa yang diamati oleh Breton atau Benjamin. Pernyataan misi terkenal Google untuk mengatur informasi dunia, yaitu dikatakan bahwa changes meaning when the world itself is seen as being information, such that to organize all the information is to organize all the world. Jadi artinya perubahan makna ketika dunia itu sendiri dilihat sebagai sebuah informasi, sehingga jika kita mengatur semua informasi berarti kita mengatur seluruh dunia. Kemudian, city layers merupakan lapisan yang akan menjadi jauh lebih kreatif dan formatif dalam sebuah kota yang akan diambil alih oleh banyak sistem komunikasi, misalnya seperti televisi, radio, yang dimana strategi untuk membuat kota pintar atau smart city menjadikan semakin rumit, mengingat betapa pentingnya komposisi smart system komputasi pada skala perkotaan sebenarnya. Jadi dengan banyaknya teknologi komunikasi yang berkembang telah memberikan keutamaan kepada kita tempat untuk berkomunikasi yang berbeda, sehingga menjadi substansi itu sendiri yang telah kita buat dan dunia kita sendiri itu buat. Dijelaskan juga dalam buku tersebut bahwa dalam sebuah lapisan kota, unit bangunan dasar adalah partisi antarmuka atau interface, batas fisik atau virtual yang dapat dibalik secara sistematis oleh situasi fungsinya dalam sistem komputasi yang lebih besar. Selanjutnya itu lapisan kota atau city layer dapat dilihat tidak hanya sebagai ruang yang menyelubungi ke dalam bidang kendali, tetapi juga kembali ke fungsi unsur dari bagian, arah, dan juga narasi. Dalam kehidupan perkotaan modern, kebanyakan dijalankan oleh rongga-rongga yang teratur yang menyediakan jalur yang dapat diatur sendiri dari suatu tempat ke tempat berikutnya. Kami menyebut beberapa rongga itu sebagai jalan dan beberapa penutup itu sebagai blok, dan menyebut progresan platform generatif sebagai grid. Benjamin menyampaikan bahwa lapisan kota atau city layer dipenuhi dengan interface yang bergeser antara akselerasi dan enclosure
dari kedua objek fisik yang mengalir melalui rute logistik yang padat dan juga paket data yang dibawa melalui kawat kaca dan medan elektromagnetik sekitar. Dengan perangkat yang disebut dengan cloud dapat menunjukkan jalan dan aplikasi yang kita gunakan sekarang ini yang dapat mencari dan menemukan rencana perjalanan modern kita, mengumpulkan makanan, mentabulasi risiko, menandai perjalanan, dan mengelola ekonomi. Itu siklus waktu dan tata kelola yang berkelanjutan. Dalam buku tersebut juga dijelaskan untuk menjaga kota dengan struktur lain dengan skala yang sangat berbeda. Arsitektur telah mendesain dan memodelkan wilayah dan topografi yang dapat dibalik dengan berbagai cara. Misalnya sekitar waktu foto Apollo 8 atau Earthrise, arsitek Italia Arcisism yang dipimpin oleh Andrea Branzi tertarik untuk mempertimbangkan gambar kota, yaitu dengan menggambarkan seluruh lapisan kota secara eksklusif dalam istilah kuantitatif yang menghilangkan pernyataan kualitatif dari perdebatan. Sebuah eksperimen mereka yang paling dikenal adalah kota tanpa arsitektur, yang diatur melalui sistem instrumen elektronik, produk informasi, dan interior komponen. Sebuah tulisan mereka yang memiliki abstraksi proyek dan tidak memerlukan perhitungan yang rumit. Alih-alih proyek ini menampilkan denah jaringan komputer, jaringan perkotaan yang sangat reduktif yang sebagian disusun menggunakan mesin tik dengan memakai titik dan koma untuk titik dan nol dan tanda hubung yang melapisinya untuk menciptakan bidang formal. Kemudian dijelaskan juga bahwa beberapa instalasi kotak cermin menyajikan model yang disempurnakan dengan merefleksikan secara tak terbatas di semua sisi untuk menghasilkan cakrawala tak terbatas yang serupa dan sama. Kemudian juga mengurangi semua objek dalam geometri menjadi contoh rekombinan informasi sebuah grafik. Dikatakan dalam jurnal, dalam buku tersebut bahwa Branzi menulis bahwa No Stop City mewakili sebuah kota yang mempunyai kenyataan yang tampaknya hiperekspresif, tetapi sebenarnya katatonik secara substansional, karena itu adalah hasil dari pengulangan tak terbatas dari sistem politik yang mengasingkan tanpa kepadatan. Untuk ini, kota diartikan sama dengan dunia, dan dunia dipresentasikan sebagai jaringan penghubung yang membungkus susunan informasi tertutup dalam pengaturan totalitas perkotaan. Selanjutnya yaitu City as a Layer. Kota sebagai sebuah lapisan merupakan sebuah struktur yang saling bergantung dalam dunia stack atau the stack. Demikian juga dalam perputaran arus informasi global dan ketahanan clouds sebagai bagian dari lapisan kota atau city layer di the stack itu sendiri. Setiap grid ini mungkin diaktifkan satu persatu atau lebih mungkin mereka digabungkan oleh beberapa kesetaraan fungsional di mana lapisan cloud di bawah dan lapisan alamat di atas terhubung dengan grid dengan cara agnostik dengan daya tahan relatif yang unik. Saat The Stack mendaftarkan kota-kota ke dalam platform umum seperti energi, air, tenaga kerja, informasi, dan sebagainya, itu juga menghubungkan ekonomi sumber daya mereka ke aliran modal baru berdasarkan integrasi layanan perkotaan. Sama seperti Google yang menghasilkan pendapatan dengan mengemas ulang gagasan preferensi, klik, dan jalur penggunaannya, lapisan kota menghasilkan substance tidak hanya melalui pajak ekstraktif, tetapi melalui nilai jaringan yang diambil dari interaksi terus-menerus dengan interfaces yang membentuk kota di ruang yang terletak. Untuk metro ekonomi ini, biaya untuk mempertahankan infrastruktur harus ditanggung oleh tata kelola algoritma platform dari hubungan sosial dengan pengguna pekerja, warga, dan juga dapat menghasilkan surplus platform untuk pemangku kepentingan tersebut dan untuk dirinya sendiri. Secara teori, solusi desain penting untuk ada yaitu sirkulasi terprogram, interartikulasi subsistem, posture
situs, distorsi material, proporsi dan simetri bersarang, administrasi energi yang dapat menemukan ekspresi formal langsung dengan mediasi selubung bangunan sebagai mesin. Untuk merancang dengan atau melawan program tertentu, maka kita perlu memahami dengan tepat bagaimana interfaces tertentu dapat menafsirkan pengguna pada lapisan kota ini sebagai jenis subjek politik tertentu. Kami mulai dengan ringkasan sementara tentang kualitas antarmuka perkotaan yang bervariasi dan dinamis. Di dalam kehidupan perkotaan, sebuah garis, gerbang, dan tembok terpisah dari luar dan mengarahkan arus yang sesuai. Beberapa ruang tertutup bertahan lebih lama dari yang lain, sekilas atau permanen. Dan bahkan ketika mereka memperbaiki ruang, interfaces perkotaan mungkin bergerak berapapun kecepatannya yang mungkin tidak terlihat. Jadi ya, dengan cara ini media dapat menyampaikan pesan, dan ketika pengguna yang sama melompat dari satu media ke media lainnya, ia akan berpindah di antara data variasi subjek, geografis, dan polis, yang kemudian semua proses pada gilirannya berputar kembali melalui reformasi sistem pada pengguna. Tetapi bagaimana ia secara langsung mengatur publik atau mensubjektifasikan lapisan pengguna kota sebagai fungsi dari jaringan spesial di mana ia dan mereka berpartisipasi. Jadi dengan cara yang unik dan berbeda, struktur menyelimuti dan mengungkapkan hubungan antara bangunan dan dunia dan memperkenalkan segmentasi, hierarki, divisi, kompresi massa atau kedekatan yang dalam contoh terakhir realitas mikropolitik arsitektur. Melalui pembacaan yang cermat terhadap wajah dan volume bangunan, Zearapolo mengarahkan kita untuk melihat aparat amplop sebagai media bagi para aktor, jaringan, dan kumpulan yang mungkin disusunnya, serta semacam aktor utama dalam jaringan dan kumpulan yang terletak pada tempatnya. Selanjutnya itu wilayah yang sudah terinstasi itu akan dialamatkan dan dibentangkan dalam skala yang lebih besar dari lapisan kota, lalu diberi nama, diatur dan dibuat koheren dan bermakna oleh interface yang mengubah peta opsi yang dapat dialamatkan menjadi instrumen praktis. Untuk user atau pengguna, peta-peta ini menyatukan berbagai kemungkinan interaksi dan transaksi tidak hanya dengan lapisan kota, tetapi juga dengan lapisan awan atau cloud layer dan bumi yang dimediasi melaluinya. Kemudian interface menyediakan saluran bagi pengguna atau user untuk membuat model dan memantau posisinya sendiri dalam rentang yang mereka gambarkan. Selanjutnya, the stack tidak hanya dimediasi melalui lapisan city atau city layer. Seluruh aparatur juga mengekspresikan dirinya pada skala kota dan lingkungan binaan, dan ia melakukannya dengan cara yang terkadang kontradiktif yang dicirikan oleh sentralisasi. Pelajaran mendalam tentang abstraksi dan kemunculan di sini memunculkan konseptualisasi Breton tentang mesin sebagai keadaan, bukan hasil dari rencana induk, tetapi sisa kontradiksi yang akumulatif. Ini sejalan dengan analisis kami tentang konsep George Soros tentang kerajaan abstrak, kapitalisme global, di mana agen tersebut telah diabstraksi menjadi sistem itu sendiri, dan inti dari kritik Marxis yang secara samar-samar tersirat di sana. Karena uang dan keuangan mewakili pencairan modal, ini adalah metrik kunci dari abstraksi kerajaan dan lembaga konsekuen yang dikaitkan dengan kerajaan tersebut. Kami berada di persimpangan jalan potensial bagi The Stack untuk bermanifestasi sebagai penyebaran kerajaan dunia maya atau dunia bersama yang didefinisikan dan dilihat melalui celah topeng Guy Fawkes. Peran
neoliberalisme telah berperan penting dalam pergeseran ke yang pertama, tetapi hal itu dapat dihindari seperti yang dikatakan oleh Breton, setidaknya mengatakan bahwa aspek spekulatif keuangan dapat dipisahkan dari the stake sehingga berkembang relatif bebas dan dari distorsi pasar. Hal ini tidak sepenuhnya merusak proses saat ini dengan cara yang ekstrim Marxis, tetapi setidaknya untuk mengevaluasi kembali penilaian secara serius harus dilakukan. Dengan kata lain, kita perlu melindungi abstraksi ekonomi dengan lebih banyak abstraksi desain sosial. Uang telah menjadi abstrak secara tidak proporsional sehingga menjadi lebih sedikit mata uang daripada keunggulan. Jadi monetisasi dari segalanya ini dan pemantauan konsumsi adalah tren yang tidak mengejutkan dalam globalisasi. Tapi itu tidak berarti kita harus menganggapnya sebagai hal yang diberikan atau perlu. Gagasan bahwa teknologi baru menciptakan masalah baru telah menjadi lebih dari sekedar cerita lucunya daripada kisah peringatannya. Kita perlu untuk mendapatkan lebih maju dari masalah, bukan keep terpincang-pincang ke depan pada gentingnya kontrol dan keserakahan abstraksi intelektual. Itu menjadi satu-satunya cara untuk melakukan pengatasan dari banyaknya teknologi baru yang bermunculan. Selanjutnya, pembahasan akan dilanjutkan oleh rekan saya yang bernama Sonia Raihan. Seperti yang terlihat, The City mengalir seperti data yang hidup untuk disentuh dan ditulis ulang lagi. Dan itu akan mempengaruhi interaksi yang bersifat rekursif. Sebagai suatu user, tindakan itu sendiri juga merupakan informasi baru yang dikumpulkan menjadi keseluruhan, menginformasikan apa yang dilihat orang lain sebagai peta mereka. Rekursi ini dapat menyebabkan satu orang mengubah jalan dan keputusannya sesuai dengan tindakan orang lain. Selanjutnya, program dan interface arsitektur dapat diperbaiki atau tidak dapat diperbaiki dan dapat dirancang menjadi struktur permanen atau sebagai furniture yang dapat dipindahkan. Hal yang sama juga berlaku untuk program perangkat lunak yang dapat berupa instalasi khusus yang tidak bergerak atau sebagai aplikasi seluler di perkotaan. Untuk proyek arsitektur dalam perkotaan sendiri, program memberikan dukungan material untuk kegiatan sosial yang berulang dalam zona yang dapat diprediksi dan lokasi yang dapat dipartisi. Tetapi karena dukungan material tersebut disediakan oleh software, program spesial menjadi mobile seperti perangkat handset yang satu atau banyak user sekaligus dan dapat transpose yang mendukung ke lokasi yang berbeda pada waktu yang berbeda. Karena organisasi fungsional orang-orang di seluruh lokasi dan durasi dikoordinasikan oleh software, fungsi perkotaan diterjemahkan ke dalam aplikasi, dan ketika diaktifkan pada saat itu juga oleh user, setiap aplikasi menyediakan interface yang berbeda ke lokasi yang sama untuk masing-masing aplikasi, dan begitu juga program perkotaan yang berbeda dengan masing-masing aplikasi. Balik ke bagaimana di city layer dan peralatan platformnya dapat menghasilkan subjektivisasi dan bagaimana megastruktur platform pada lapisan ini bekerja dan tidak bekerja untuk menyelubungi kestabilan cloud politik. Jauh sebelum itu, panggilan modernis untuk teknologi yang lebih intens dari disiplin desain doksa memadukan program perkotaan dan sibernetik sebagai wacana yang dominan. Selama 1 abad,
Mereka telah meminta kita dengan satu atau lain cara untuk mengenali kota jaringan sebagai sistem saraf bersama yang menghubungkan kita masing-masing dengan caranya sendiri. Namun hari ini penguasaan dan transparansi bukan satu-satunya nilai yang akan dimainkan. Saat envelope menyusun lanskap perkotaan, pekerjaan yang mereka lakukan digabungkan ke dalam jaringan reguler pusat, jalur, dan kelompok yang pada gilirannya bergabung untuk memberi bentuk pada wilayah dan geografi yang lebih besar. Wilayah yang dihasilkan membuat klaim yang saling bertentangan sesama user. Gagasan mengenai hak atas kota bagi siapapun untuk bergerak dan bernavigasi secara bebas melalui ruang kota untuk terlibat dengannya dengan caranya sendiri adalah kebenaran yang terkumpul untuk urbanisme kritis. Tetapi istilah itu sama tidak pastinya dengan struktur kontrol yang berbelit-belit pada city layer, di mana gagasan itu dapat bermanuver. Selain hak untuk lintas umum melalui interface perkotaan, itu juga mencangkup beberapa hak untuk menggunakannya untuk tujuan kreatif seseorang. Untuk bagiannya, perangkat TBIT secara elegan membuka beberapa pemerintahan mobilitas sekaligus, termasuk mobilitas handset, memungkinkan mobilitas teritorial seseorang, yang pada gilirannya memungkinkan mobilitas posisinya dalam jaringan politik. Itu juga bisa sebagai alasan mengapa TBIT sebagai prototipe kritis dan menarik kemarahan yang begitu membara dari beberapa pihak. Tetapi secara tidak langsung jelas menandakan pergeseran struktural dalam agensi yang dikecualikan. TBIT ini tidak berusaha untuk mengubah non-person dari migran menjadi warga negara formal yang memposisikan usernya. Di sini juga kita dapat mendapatkan gambaran sekilas yang berguna tentang apa yang dapat disediakan oleh envelope software virtual untuk memperluas skema Zero Polo. Selain program konstitusional untuk kontrol dan perangkat lunak komersial mesh app, reorganisasi akses spesial melalui rezim interface baru akan diperkenalkan secara de facto kepada mereka yang tidak memiliki agensi politik yang memadai, dan dengan demikian mendorong geografi alternatif untuk berkembang biak, bukan dengan dekret tetapi dengan penduduk fisik. Dinamika politik dan geografis global ditunjukkan oleh kontroversi TBIT, dan bahwa subjektivisasi nyata sedang bekerja juga dapat menjelaskan beberapa kebingungan Agamben yang tidak menguntungkan mengenai aparatus mobile kontemporer. Ketika kita mempertimbangkan bagaimana geografi global dibuat oleh Bestak, pelajaran lain yang dapat diambil adalah bahwa setiap kali ada ketidaksesuaian yang terus-menerus dan dialami secara luas antara di satu sisi bentuk hukum politik yang tersisa, maka kita dapat mengharapkan momentum struktural dari bentuk yang muncul itu untuk menelurkan berbagai penjahat. Masa kritis dari koneksi atau tindakan yang muncul seperti itu mungkin baik atau buruk pada akhirnya membanjiri garis warisan pada pasir. Dalam kedaulatan platform yang tidak sengaja dari aparat migrat, kita mungkin melihat bayangan lambat dari Gobekli Tepe dan gerakan berputar dari pengagumnya yang bergerak. Dan sebagai bagian dari gambar itu, apa yang beberapa orang sebut dengan virtualisasi dari city layer tentu saja merupakan bagian dari program desain.
Ketika cloud platform dapat memanfaatkan interaksi antara setiap user, desain mereka sendiri untuk density layer mungkin lebih diwakili oleh geografi buatan megastruktural, bahkan utopia formal yang memungkinkan mereka memprogram wilayah enkapsulasi mereka sendiri menurut rencana yang lebih dapat diprediksi. Selanjutnya, The Stack secara keseluruhan menyusun city layer melalui konsolidasi simpul perkotaan menjadi kota-kota besar dan juga melalui konsolidasi sistem perkotaan publik dan swasta dalam megastruktur. Megastruktur menyediakan ruang total terbatas di mana program arsitektur dan perangkat lunak dapat disusun dengan visualisasi manajerial yang lengkap. Megastruktur adalah enclave dalam kota yang juga menyimpan kota miniatur di dalam dirinya sendiri. Sehingga istilah yang lebih spesifik dan berbeda dari miniaturisasi itu adalah utopis yang berbeda, baik yang eksplisit maupun yang ditekan. Bentuk megastruktur komposit dari the city layer pada the stack dalam beberapa hal merupakan realisasi dari Apollo mega utopianisme arsitektur era. Kita dapat melihat aspek proyek utopis ini pada the city layer. Hal ini dimungkinkan karena the stack bekerja sebagai mekanisme kontrol dan sarana untuk membuka dan meratakan akses dan menyediakan satu dan yang lainnya. Misalnya sendiri seperti Foxconn. Foxconn adalah perusahaan swasta terbesar di Cina dan merakit banyak peralatan elektronik digital dalam skala manusia yang menghubungkan masyarakat perkotaan ke the stack. Kota pabrik terbesarnya berada di Longhua, Shenzhen, yang menempatkan sekitar 300.000 karyawan yang tinggal di kompleks tempat tinggal yang besar. Ini adalah megastruktur dengan skala arsitektur dan totalitas sosial. Dan orang juga bisa mengatakan bahwa Foxconn adalah sebuah pulau dan karena itu rentan terhadap imajinasi utopis dan seperti yang lebih sering dikenali sebagai distopia. Selanjutnya adalah platform cities. Perusahaan cloud yang membangun kota pintar dan arsitektur utamanya yang merancang kantong untuk perusahaan cloud mungkin bersama-sama mengarahkan kita ke bahtera atau sesuatu yang lebih menarik jika kurang dikenali. Mereka mungkin memberikan beberapa petunjuk tambahan untuk ringkasan desain baik berdasarkan apa yang benar atau berdasarkan apa yang salah. Dalam konteks ini, kita juga dapat menghitung seberapa global cloud platform memilih untuk mengekspresikan kehadirannya melalui media arsitektur pada the city layer. Tidak hanya dengan menandai jejak pusat data pada bawah tanah, mereka juga membaca dari dekat markas besar megastruktural baru yang dibangun untuk menampung kecerdasan manusia yang diwujudkan oleh hal-hal tertentu. Secara keseluruhan, cloud megastruktur platform memusatkan perhatian city layer dengan menggambarkan ekonomi, informasi, energi, dan simbolisasi ke dalam jaringan pemukiman dan perpindahan yang luas tapi tidak merata dan asimetris. Seringkali, sebuah megastruktur akan memiliki hubungan interdependen khusus dengan yang lain, sehingga penutupannya sendiri memungkiri ketergantungan pada megastruktur doppelganger yang mungkin satu benua jauhnya untuk energi, tujuan, dan dukungannya sendiri. Dalam banyak kasus, geografi pengalamatan ini memiliki sedikit atau tidak ada kemiripan dengan kedekatan fisik satu penerima dengan yang lain dalam ruang fisik. Dua hal yang berdekatan satu sama lain mungkin memiliki alamat yang sama sekali tidak berurutan dan hal-hal dengan alamat berurutan.
Sekian review dari buku The Stack pada bagian city layer. Apabila kurang dimengerti, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.